Colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do. And after that it's when I realize that I love you. Pengertian pendekatan pembelajaran. Kata pendekatan secara harfiah merupakan dari kata bahasa Inggris yakni approach yang berartikan jalan, tindakan, mendekati, atau penghampiran. Sedangkan kata pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction yang berartikan pengajaran atau pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat dua kategori pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik, dan yang kedua pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Fungsi pendekatan pembelajaran ada 5. Yang pertama yaitu menjadi penilai sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. Yang kedua sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Keempat menganalisis masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Dan yang kelima membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Strategi pendekatan pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Neyman dan Logan mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau basic way yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau step yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Dan yang terakhir, keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur atau kriteria dan patokan ukur atau standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan atau assessment usaha. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan quantum teaching. Quantum teaching berasal dari 2 kata, yaitu quantum yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya, dan teaching yang berarti mengajar. Dengan demikian, maka quantum teaching adalah orkestrasi bermacam-macam interaksi yang ada dalam dan di sekitar momen belajar. Yang kedua, pendekatan multiple intelligences. Pendekatan pembelajaran multiple intelligences dalam bahasa asingnya disingkat ADA dengan MITA. Pada MITA diciptakan tempat untuk siswa menggambarkan pengetahuan awal dan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari melalui pertanyaan yang relevan akan menyebabkan siswa berpikir, kemudian mempersiapkan dan menggunakan pikiran mereka pada suatu pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan e-learning. Pendekatan e-learning atau electronic learning merupakan salah satu pendekatan pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. Yang keempat, pendekatan belajar aktif atau active learning. Model pembelajaran aktif atau active learning model merupakan model pembelajaran yang mengutamakan aktivitas belajar siswa melalui diskusi kelompok, diskusi kelas, eksperimen, dan demonstrasi dalam menemukan konsep baru. Hal ini mengakibatkan aktivitas siswa lebih dominan selama proses pembelajaran. Kelima, contextual teaching and learning atau CTL. Contextual teaching and learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Yang keenam, pendekatan belajar berbasis sekolah. Pendekatan pembelajaran berdasarkan sekolah adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Dan yang terakhir, 7, pendekatan belajar kooperatif. Menurut Zaini, model pembelajaran adalah pedoman berupa program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pedoman itu memuat tanggung jawab guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Pengorganisasian peserta didik dan mahasiswa.
Pengertian pengorganisasian dan peserta didik. Dalam dunia pendidikan, peran perorganisasian peserta didik atau mahasiswa sangat diperlukan guna untuk mencapai kemaksimalan dalam pembelajaran. Dalam hal ini, tentu seorang guru harus memiliki kebijakan dan menentukan cara pembelajaran yang mana paling tepat untuk siswa atau mahasiswa yang akan dihadapinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikemukakan bahwa organisasi adalah suatu kesatuan yang terbentuk karena penggabungan dari beberapa orang dan sebagainya dalam satu perkumpulan yang mempunyai tujuan tertentu atau kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu proses interaksi yang terjadi dalam suatu kegiatan tertentu yang terdiri atas beberapa orang untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun pengertian peserta didik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersiap pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dari pengertian, beberapa ahli bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku dalam proses pembelajaran di kelas. Konsep pengorganisasian pembelajaran. Peterson dan Edi Yusuf mengemukakan bahwa organisasi belajar sebagai suatu disiplin untuk mengembangkan potensi kapabilitas individu dalam organisasi yang dikenal dengan 50 disiplin sebagai berikut. Yang pertama, berpikir sistem atau system thinking. System thinking merupakan cara memandang suatu sebagai keseluruhan di mana bagian-bagiannya saling berhubungan. Memandang secara keseluruhan tersebut berarti mempelajari untuk memahami setiap bagian yang terkait dalam suatu sistem. Yang kedua, penguasaan pribadi atau personal mastery. Personal mastery merupakan prinsip bagi seseorang untuk terus-menerus memperdalam visi pribadi, fokus pada kekuatan diri sendiri, pengembangan kesabaran diri sendiri, serta melihat realitas secara objektif. Yang ketiga, pola mental atau mental models. Mental models adalah suatu aktivitas perenungan terus-menerus mengklarifikasikan dan memperbaiki gambaran-gambaran internal kita tentang dunia dan melihat bagaimana hal itu membentuk tindakan dan keputusan kita. Yang keempat, visi misi bersama atau shared vision, dan yang kelima, belajar beregu atau team learning. Strategi pengorganisasian pembelajaran. Kistonos mengemukakan dua strategi perorganisasian pembelajaran, yaitu strategi mikro dan strategi makro. Strategi makro diajukan untuk menata sajian suatu konsep, prinsip, dan prosedur, sedangkan strategi mikro diajukan untuk menata keseluruhan bidang studi. Yang pertama, strategi makro dalam organisasi belajar yaitu kapabilitas belajar. Kapabilitas belajar atau learning capabilities adalah perubahan memori pada diri pembelajar yang memungkinkan untuk memprediksi banyak hal dalam kinerja hasil dari belajar, meliputi informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motorik, kondisi belajar, peristiwa pembelajaran, dan perorganisasian pembelajaran. Strategi makro dalam organisasi belajar yaitu yang pertama, hierarki belajar. Hierarki belajar atau learning hierarchies yaitu urutan-urutan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik agar dapat mempelajari hal-hal yang lebih sulit atau lebih kompleks. Yang kedua, analisis tugas. Analisis tugas suatu metode untuk menganalisis pekerjaan manusia, apa yang dikerjakan, dengan apa mereka bekerja, dan apa yang harus mereka ketahui. Yang ketiga, subsumptive sequence. Subsumptive sequence merupakan cara mengurutkan materi pelajaran dari umum ke khusus dan keseluruhan ke kerinci yang menjadikan belajar lebih bermakna. Yang keempat, kurikulum spiral.
Kurikulum spiral menuntun guru untuk memberi materi pembelajaran tahap demi tahap dari yang sederhana ke kompleks, di mana materi yang sebelumnya sudah diberikan suatu saat muncul kembali secara terintegrasi di dalam suatu materi yang baru yang lebih kompleks. Yang kelima, teori skema menggambarkan proses di mana pembelajaran membandingkan latar belakang pengetahuan yang dimiliki dengan informasi yang baru. Yang keenam, web teaching, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet dengan web sebagai interface. Dan yang terakhir, teori elaborasi adalah teori mengenai desain pembelajaran dengan dasar argumen bahwa pembelajaran harus diorganisasikan dari materi yang sederhana menuju pada harapan yang kompleks dengan mengembangkan pemahaman pada konteks yang lebih bermakna sehingga berkembang menjadi ide-ide yang terintegrasi. Pengorganisasian kelompok belajar. Dalam kaitan ini, seorang pendidik harus mampu memahami pengorganisasian kelompok belajar guna dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ada hak yang harus diperhatikan oleh pendidik dalam pengorganisasian kelompok belajar, yaitu yang pertama, pada situasi yang ekstrim, kelompok belajar itu hanya seorang saja. Untuk peserta yang hanya seorang saja, metode yang digunakan adalah konsep pengajar tutorial, pengajaran terprogram, dan studi individual. Untuk kelompok kecil di sekitar 2-20 orang, metode belajarnya adalah diskusi atau seminar dan menggunakan metode klasikal atau classroom teaching. Yang ketiga, kalau kelompok belajar melebihi 40 orang, peserta biasanya disebut audiens. Metode belajar yang mengajarkan adalah kuliah atau ceramah. Hubungan antara strategi tujuan dan metode pembelajaran. Hubungan antara strategi, tujuan, dan metode pembelajaran digambarkan sebagai suatu kesatuan sistem yang bertitik tolak dari penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan strategi pembelajaran, dan perumusan tujuan, yang kemudian diimplementasikan ke dalam berbagai metode dan teknik yang relevan selama proses pembelajaran berlangsung. Strategi pembelajaran terdiri atas 5 komponen utama yang saling berinteraksi dengan karakter fungsi dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan dapat dilakukan teknik dengan menjelaskan tujuan pembelajaran khusus dan melakukan persepsi yang berupa kegiatan. Yang kedua, penyampaian informasi. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Yang keempat, tes. Dan yang kelima, kegiatan lanjutan. Pemilihan strategi pembelajaran hendaknya ditentukan berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, orientasi strategi pada tugas pembelajaran. Yang kedua, relevan dengan isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, metode dan teknik yang digunakan difokuskan pada tujuan yang ingin dicapai. Dan yang keempat, media pembelajaran yang digunakan dapat merangsang indera peserta didik secara simultan.